Hello everyone, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi Fadlia, Dinda Tiara Santoso, Miranda Somi Yahya, Nur Hasanah, dan Rosya Rizky Maulidia. Kami akan menjelaskan tentang sistem integumen. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar, merupakan organ esensial dan vital, serta merupakan cermin kesehatan dan kehidupan. 3 lapisan utama kulit adalah epidermis, dermis, dan subkutan. Stratum corneum, lapisan kulit yang paling luar terdiri dari puluhan lapis sel yang mati, berbentuk pipi dan penuh dengan keratin, tidak berinti dan membentuk lapisan kedap air. Terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin, selalu luluh dan digantikan oleh lapisan di bawahnya. Stratum lucidum terdapat langsung di bawah lapisan korneum, terdiri dari beberapa lapis sel mati yang jernih, tembus cahaya, hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak kaki dan tangan. Stratum granulosum terdiri atas beberapa lapis sel yang sudah memipih, menunjukkan tanda-tanda kematian sel, mengandung keratohyalin. Stratum spinosum terdiri atas beberapa lapis sel, lapisan yang paling tebal, di bawah mikroskop terlihat memiliki tonjolan dan saling melekat satu sama lain. Sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda. Lapisan ini memproduksi keratin. Stratum basalis, lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri dari sel pembentuk, selalu mengadakan mitosis dan berfungsi reproduktif. Sel-sel hasil mitosis didorong ke atas menjadi lapisan sel di atas stratum basalis. Ditinjau dari jenis sel penyusunnya, epidermis mengandung 4 jenis sel, yaitu keratinosit, sel Langerhans, sel Grunstein, dan melanosit. Dermis terletak di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat yang mengandung serat-serat elastis dan kolagen. Terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor, sensori aparatus, sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Dermis terdiri dari pars papiler, merupakan bagian atas dermis, dan pars retikuler, merupakan bagian bawah dermis. Subkutan atau hipodermis terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat jarang dan jaringan lemak. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Hipodermis terdiri atas folikel rambut, jaringan lemak, kelenjar keringat, dan jaringan penghubung. Struktur aksesori kulit ada kelenjar kulit, rambut, dan kuku. Kelenjar pada kulit terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar keringat terbagi atas kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar sebasea terdapat di seluruh permukaan kulit kecuali telapak tangan dan kaki. Terletak di samping akar rambut, bermuara pada folikel rambut. Fungsinya memberi lapisan lemak, bakteriostatik, dan menahan evaporasi. Kelenjar ekrin, kelenjar kecil-kecil terletak dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit, sekret encer kurang lebih 1,5 liter per 24 jam, udara panas dan kering kurang lebih 6 liter per 24 jam. Fungsinya untuk mengeluarkan keringat dan pengaturan suhu tubuh. Kelenjar apokrin terletak lebih dalam, sekresi lebih kental, banyak terdapat pada aksila, areola, mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Fungsinya masih belum jelas. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang, tertanam di dalam kulit, dikelilingi oleh folikel rambut. Rambut juga menutupi seluruh hampir permukaan tubuh, diproduksi oleh folikel rambut. Pada saat 85% mengalami fase anagen, 15% mengalami fase telogen. Folikel rambut terbentuk sewaktu fetus berumur sekitar 4 bulan dari folikel tubuh lanugo. Warna rambut tergantung pada pigmen melanin yang dikandung. Kuku merupakan epidermis berbentuk zat tanduk yang terdapat pada ujung-ujung jari tangan dan kaki, tumbuh 1 mm per minggu. Fungsi kulit, fungsi proteksi, menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisis atau mekanis, misal tekanan, gesekan, tarikan, gangguan kimiawi, terutama yang bersifat iritan seperti lisol, karbol, asam, dan alkali kuat. Gangguan yang bersifat panas, radiasi, sengatan UV. Gangguan infeksi luar seperti kuman atau bakteri, dan jamur. Hal tersebut terjadi karena adanya bantalan lemak, tebalnya lapisan kulit, dan serabut jaringan penunjang yang berperan sebagai pelindung terhadap gangguan fisis. Fungsi absorpsi.
Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air. Larutan andan benda padat, tapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap. Permeabilitas kulit terhadap O2, CO2, dan uap air memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada bagian fungsi respirasi. Fungsi ekskresi. Kelenjar kulit mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi atau sisa metabolisme dalam tubuh, seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Fungsi persepsi. Kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutan. Terhadap rangsangan panas diperankan oleh badan Ruffini di dermis dan subkutan. Terhadap rangsangan dingin diperankan oleh badan Krauss yang terletak di dermis. Fungsi pengaturan suhu tubuh. Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau kontraksi pembuluh darah. Fungsi pembentukan pigmen. Sel pembentuk pigmen atau melanosit terletak di lapisan basal. Jumlah melanosit menentukan warna kulit, ras maupun individu. Warna kulit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pigmen kulit, melainkan juga oleh tebal tipisnya kulit, reduksi Hb, oksi Hb, dan karoten. Fungsi keratinisasi. Proses berlangsung 14-21 hari sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanis fisiologik. Fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dihidroksikolesterol dengan bantuan sinar matahari. Baiklah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.